Halo, senang sekali Anda bergabung lagi sama kita. Kali ini kita mau coba telusuri bareng sebuah periode yang, penuh gejolak tapi juga penting banget. Kita bicara soal lahirnya Eropa baru dari sisa-sisa kekaisaran Romawi Barat yang runtuh itu. Fokus kita di rentang waktu krusial ya, kira-kira dari tahun 476 Masehi sampai akhir milenium pertama lah. Panduan utama kita kali ini, bab 7 dari buku Empires and Barbarians. Judul babnya pas banget, A New Europe. Iya, ini masa transisi yang luar biasa memang. Coba deh Anda bayangkan kontrasnya di tahun 476 itu. Di timur, di Mediterania Timur sana, Kekaisaran Romawi yang sering kita sebut Romawi Timur atau Bizantium itu masih tegak berdiri. Pusatnya di Konstantinopel, masih kuat. Tapi di barat, wah udah beda banget. Struktur kekaisarannya bisa dibilang udah ambruk. Wilayahnya pecah jadi banyak kekuasaan baru. Nah, pemimpinnya ini kelompok-kelompok yang sering dicap barbar sama orang Romawi. Tapi perlu diingat ya, barbar itu kan label dari luar. Belum tentu mereka lihat diri mereka sendiri kayak gitu. Kontras yang tajam banget ya. Nah, pertanyaan besarnya nih, gimana caranya dari kekacauan, dari fragmentasi, ini kok bisa muncul tatanan Eropa baru? Eropa yang, oke, beda banget sama zaman Romawi, tapi udah mulai kelihatan benang merahnya ke Eropa yang kita kenal sekarang. Dan ini juga penting, gimana sih peran sebenarnya dari migrasi besar-besaran itu? Apa iya sesimpel cerita invasi yang ngerusak peradaban aja? Bab 7 ini ngasih banyak banget bahan buat dipikirin. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari titik runtuhnya Barat itu. Pandangan lama kan sering nyebut ini gara-gara invasi barbar gitu aja ya, merusak peradaban Romawi. Tapi buku yang kita bahas ini kayaknya ngasih pandangan yang lebih baru ya, lebih gimana ya bernuansa gitu. Bedanya gimana tuh? Iya, betul. Argumen di bab 7 ini memang coba ngejauh dari ide kalau ada semacam konspirasi besar gitu dari kelompok barbar buat ngejatuhin Roma. Realitanya tuh jauh-jauh lebih rumit. Penulisnya nekanin banget kalau kelompok-kelompok ini, Visigoth, Vandal, Frank, macam-macam lah itu, seringnya malah saingan. Bahkan perang satu sama lain. Contoh nih, Visigoth itu pernah loh berantem bela kepentingan Romawi. Lawannya siapa? Vandal sama Alan. Nggak lama kemudian, Vandal sama Alan ini malah berantem sama bekas sekutu mereka, Suevi. Jadi nggak ada tuh ceritanya mereka bersatu padu anti-Roma. Banyak dari mereka ini setidaknya di awal-awal ya, malah cari cara buat negosiasi atau bikin aliansi, atau malah masuk ke dalam sistem Romawi. Buat apa? Ya cari aman, cari sumber daya. Sempat ada upaya juga, walau seringnya gagal sih, buat bikin kepemimpinan bareng. Antara elit lokal Romawi, Gallo-Roman itu, sama pemimpin Goth. Kayak kasus Avitus di pertengahan abad kelima. Oke. Jadi itu nuansa penting yang sering kelewat ya. Tapi buku ini juga ngasih peringatan keras kan? Kayaknya gagasan kalau para migran ini cuma diundang gitu aja, terus gampang berbaur, itu kayaknya terlalu nyederhanain ya. Situasinya kan sebenarnya penuh tekanan, konflik gitu, migrasi tetap jadi faktor gede kan? Nah, itu dia poin krusialnya. Buku ini jelas banget bilang sebagian besar perpindahan orang nyebrang perbatasan Romawi itu nggak diundang. Atau ya kejadiannya karena keadaan maksa gitu. Contoh paling klasik yang dibahas itu masuknya Goth Tervingi. Rame-rame mereka nyebrang sungai Danube tahun 376 Masehi. Kaisar Valens waktu itu mungkin ngizinin mereka masuk bukan karena baik hati, bukan. Tapi lebih karena, hitung-hitungan strategis yang kepaksa. Dia lagi kurang pasukan di situ, soalnya lagi perang gede sama Persia di timur. Sumber ini nunjukin kalau ada rencana Romawi buat ngendaliin Goth ini begitu mereka masuk. Misalnya pasokan makanannya dibatesin. Bahkan ada instruksi rahasia buat bunuh pemimpin mereka kalau dianggap bahaya. Ini kan jelas beda banget ya sama praktik Romawi sebelumnya. Yang kadang-kadang cuma rekrut sekelompok kecil prajurit bayaran dari luar perbatasan, tapi terkontrol. Ini benar-benar perpindahan penduduk skala gede dalam kondisi krisis. Jadi gambarannya jauh lebih abu-abu ya, bukan cuma penghancuran lawan integrasi damai. Nah, buku ini juga bantu kita paham nih, kalau migrasi itu sendiri sebenarnya bukan satu fenomena tunggal gitu aja. Pemicunya beda-beda, polanya juga macam-macam. Bab 7 ini ngurain beberapa tipe utama kan ya? Betul sekali, buat ngerti transformasi Eropa di zaman ini, penting banget lihat beda-beda pola migrasi ini. Paling nggak ada 3 tipe utama yang relevan dari bab 7. Pertama, ada migrasi yang dipicu ancaman politik dari luar, terutama karena takut sama ekspansi kekaisaran Hun yang agresif itu.
Contoh utamanya ya Goth tervingi sama Greutungi yang nyebrang Danube tadi, 376 M. Terus invasi Goth, pimpinan Rada Gaisus ke Italia, 456. Sama yang dramatis banget itu, penyeberangan besar-besaran Sungai Rhine sama Vandal, Alan, dan Suevi, 406 M. Ciri khas gelombang ini tuh kelompoknya campuran. Bukan cuma prajurit, tapi ada perempuan, anak-anak, dan perjalanannya jauh banget. Kita tahu kan Vandal itu sampai nyebrang ke Afrika Utara, bikin kerajaan di sana. Strategi mereka juga ganti-ganti terus, tergantung perlawanan Romawi atau ada peluang apa. Dan perlu selalu diingat, proses ini tuh traumatis banget. Gimana tekanan dari luar, kayak Hun itu bisa jadi pemicu gede. Tapi sumbernya juga nyebut pemicu yang sifatnya lebih dari dalam Romawi sendiri kan? Gimana bedanya itu? Nah, itu tipe kedua. Migrasi yang memanfaatkan runtuhnya tatanan internal Romawi. Di sini kita ngomongin kelompok kayak Frank sama Burgundian. Mereka ini cenderung munculnya agak belakangan dalam cerita runtuhnya Romawi Barat. Jadi bukan lari dari ancaman gede kayak Hun, tapi lebih ke memanfaatkan kekosongan kekuasaan sama lemahnya kontrol militer Romawi di dalam provinsi. Kayak di Galia gitu. Mereka pelan-pelan perluas pengaruh sama wilayah kekuasaan mereka, seiring otoritas Romawi lokal makin pudar. Jadi pemicunya lebih ke peluang internal, bukan tekanan eksternal yang masif. Oke. Jadi ada yang lari dari ancaman, ada yang ngisi kekosongan. Terus ada tipe ketiga yang nyambung sama runtuhnya kekuatan besar lain. Kan pemimpin legendaris mereka Attila meninggal tuh tahun 453 Masehi. Nah, kekaisaran multi-etnis yang dia bangun itu cepet banget amruknya. Kelompok-kelompok yang tadinya ditaklukin atau jadi bagian konfederasi Hun kayak Ostrogoth, Gepid, Heruli jadi pada mencar. Mereka terus saling rebutan kekuasaan sama wilayah di Eropa Tengah dan Tenggara. Ini micu gelombang migrasi baru lagi, konflik antar kelompok lagi. Contoh paling signifikan yang dibahas itu pergerakannya Ostrogoth di bawah Theodoric. Awalnya mereka gerak di Balkan, terus akhirnya diutus Kaisar Romawi Timur buat ngambil alih Italia dari Odoacer. Odoacer ini kan yang sebelumnya nurunin Kaisar Romawi Barat terakhir. Periode setelah Hun ini juga penuh sama perebutan kekuasaan yang brutal di dalam kelompok-kelompok itu sendiri. Kayak persaingan Theodoric sama pemimpin Goth lain. Atau gimana Clovis dari suku Frank itu secara sistematis nyingkirin raja-raja Frank saingannya buat gabungin kekuasaan. Kebayang sih kacaunya buat orang biasa waktu itu. Jelas ya, ini bukan cuma cerita orang pindah tempat aja. Buku ini, terutama di bab 7, nekenin banget kaitan erat antara migrasi, runtuhnya Romawi, sama proses yang disebut development. Pembangunan lah ya. Maksudnya terbentuknya tatanan sosial politik baru, gitu. Gimana runtuhnya kekuasaan pusat Romawi itu ngubah lanskap, bahkan di daerah yang dulunya cuma pinggiran kekaisaran. Iya, buku ini pakai konsep periferi atau pinggiran. Wilayah di sekitar inti kekaisaran Romawi. Ada periferi dalam yang deketan langsung, interaksinya intens. Ada periferi luar. Nah, selama kekaisaran Romawi kuat, interaksi ini lewat dagang, bayar upeti, subsidi diplomatik, atau bahkan hasil jarahan perang, cenderung bikin ketidakseimbangan kekayaan. Seringnya nguntungin elit di periferi dalam yang dekat sama sumber kekayaan Romawi. Perpindahan beberapa kelompok Germanik ke arah perbatasan Romawi, kayak Goth ke Laut Hitam di abad ketiga, sebagian bisa dilihat sebagai usaha buat deketin keran kekayaan ini. Nah, pas otoritas Romawi di barat runtuh, ini secara drastis ganggu pola aliran kekayaan yang udah mapan tadi. Pusat gravitasinya mulai geser. Dan ini nih yang bawa kita ke salah satu argumen paling menarik, mungkin agak kaget juga ya, dari bab 7 ini. Ide kalau unit politik baru yang lebih gede dan akhirnya lebih stabil, itu justru cenderung terbentuk di dalam bekas wilayah Romawi, bukan di stepa Eurasia atau Germania yang jauh. Contoh utamanya ya kebangkitan kerajaan Franka. Kenapa bisa gitu? Bukannya wilayah bekas Romawi itu lagi kacau balau? Persis, ini insight kunci dari sumber kita. Argumen utamanya gini, meskipun kacau, basis sumber daya yang masih ada di dalam bekas provinsi Romawi itu, tanah pertanian yang udah dikembangin, penduduk yang lebih padat, sisa-sisa infrastruktur, jaringan dagang lokal, akumulasi kekayaan sebelumnya, itu semua ngasih potensi yang jauh lebih gede. Buat siapa? Ya buat pemimpin ambisius yang mau bangun kekuatan militer sama politik yang signifikan. Mereka bisa narik dan nyokong pengikut dalam jumlah yang lebih gede dibanding pemimpin di wilayah periferi luar yang sumber dayanya lebih terbatas. Coba ingat,
Bahkan kekaisaran nomaden gede kayak punya Attila, itu sangat bergantung sama aliran kekayaan dari Romawi, entah jarahan atau upeti. Buat jaga koalisinya tetap utuh. Sebaliknya, kekuatan Frank, khususnya di bawah Clovis sama penerusnya, itu benar-benar lepas landas justru setelah kontrol Romawi di Galia Utara melemah. Mereka mampu manfaatin dan adaptasi sumber daya Romawi yang ada buat bangun kerajaan mereka. Ini kontras banget ya sama nasib kerajaan Ostrogoth yang didiriin Theodoric di Italia itu. Kerajaan itu kan kelihatannya wah banget di awal ya. Coba gabungin tradisi Romawi sama Goth. Betul sekali. Kerajaan Theodoric di Italia meskipun canggih dan coba jaga stabilitas, tapi menurut analisis di buku ini, fondasinya sebenarnya lebih rapuh. Dia sangat bergantung sama hubungan diplomatik yang rumit sama Kekaisaran Timur yang kuat, terus juga ngadepin tantangan legitimasi terus-menerus dari mayoritas penduduk Romawi di Italia, potensinya buat ekspansi lebih lanjut juga terbatas, dan kita tahu kan akhirnya, kerajaan ini nggak bertahan lama. Dihancurin sama invasi besar-besaran dari Kaisar Justinianus dari timur di pertengahan abad ke-6. Nah, kehancuran Goth di Italia sama kebangkitan Franka di utara ini, menurut penulisnya, nandain pergeseran pusat gravitasi kekuasaan jangka panjang di Eropa Barat. Gesernya ke arah utara Alpen. Oke. Jadi kita udah lihat dinamika kompleks migrasi, runtuhnya struktur lama, terus muncul kekuatan baru kayak Franka selama beberapa abad ya. Tapi judul babnya kan Eropa Baru. Ini kan kayaknya nunjukin terbentuknya suatu tatanan yang lebih stabil gitu ya, menjelang akhir milenium pertama. Kenapa migrasi gede-gedean yang penuh gejolak kayak tadi itu kok kayaknya mereda atau berubah sifatnya menjelang tahun 1000 M? Apa sih yang berubah secara fundamental di Eropa? Ya, buku ini sambil nyambungin ke argumen di bab-bab selanjutnya ya, khususnya bab 11, itu ngidentifikasi beberapa faktor kunci yang saling terkait. Faktor-faktor ini yang bikin berakhirnya apa yang kadang disebut zaman migrasi skala besar itu. Faktor pertama itu formasi negara yang lebih kuat dan stabil. Menjelang milenium berakhir, kita udah nggak cuma lihat kerajaan Franka aja, tapi muncul entitas politik yang lebih terorganisir, lebih gede, dan lebih mampu ngendalin wilayah sama perbatasan mereka di seluruh Eropa. Kita ngomongin kerajaan kayak Polandia di bawah dinasti Piast, Bohemia di bawah Przemysl, Rus Kiev di Eropa Timur, kerajaan-kerajaan di Skandinavia kayak Denmark, sama penerus kerajaan Franka di barat. Negara-negara ini punya struktur administrasi, militer, sama hukum yang lebih berkembang. Jadi mereka lebih efektif buat nyerap tekanan internal atau nahan gangguan dari luar. Contohnya gimana tuh? Cara mereka ngerespon kedatangan kelompok nomaden baru kayak Majar atau Viking dibandingin sama respons ke Hun beberapa abad sebelumnya? Nah, perbandingannya menarik. Sumber ini nyontohin kedatangan Magyar, nenek moyang orang Hungaria itu di akhir abad ke-9. Meskipun mereka bikin kerusakan lumayan parah ya lewat serangan sama penjarahan di Eropa Tengah dan Barat selama beberapa dekada, tapi mereka nggak sampai micu gelombang migrasi sekunder gede-gedean kayak yang dilakuin Hun sebelumnya. Kerajaan-kerajaan yang ada waktu itu, kayak kerajaan Franka Timur, Jerman, atau sisa-sisa Moravia Raya, itu mampu ngasih perlawanan militer yang terorganisir. Puncaknya itu pertempuran Lechfeld tahun 955 M. Pasukan Jerman berhasil ngalahin Magyar telak. Itu efektif banget ngakhirin serangan besar mereka ke barat. Ini nunjukin kapasitas negara yang udah beda. Mereka mampu bertahan, ngelawan, bukan cuma lari atau hancur total. Hal mirip juga kejadian pas ngadepin serangan Viking. Kerajaan kayak Inggris Anglo-Saxon atau Franka Barat pelan-pelan ngembangin pertahanan yang lebih efektif. Oke, selain negara yang lebih kokoh, apa lagi yang berubah? Faktor kedua itu pembangunan internal yang lebih merata di seluruh Eropa. Ini nyakup banyak aspek sih. Ada indikasi peningkatan produktivitas pertanian, mungkin karena buka lahan baru atau tekniknya pelan-pelan membaik. Jaringan dagang juga jadi lebih luas, nggak lagi terlalu bergantung sama satu pusat kekaisaran kayak Roma dulu. Artinya elit lokal di macam-macam wilayah punya akses ke sumber kekayaan yang lebih beragam, lebih lokal sifatnya. Ini juga berarti penduduk petani jadi lebih terikat sama tanah dan lokasi mereka, karena investasi di pertanian, bangun desa, gereja, terus nanti kastil-kastil sama bangsawan. Semua ini kan tanda fisik dari makin permanennya keadaan, kontrol lokal makin kuat, dan mobilitas penduduk secara umum berkurang dibanding zaman migrasi besar dulu. Jadi, negara lebih kuat kontrol wilayah, ekonomi lokal berkembang bikin orang lebih netep. Ada faktor pendorong migrasi yang berkurang juga nggak? Itu dia, faktor ketiga, berkurangnya kesenjangan kekayaan yang ekstrim. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, meskipun traumatis di awal, dalam jangka panjang itu diikuti semacam penyeimbangan.
Wilayah-wilayah yang dulunya inti kekaisaran mungkin ngalamin penurunan relatif ya dalam hal kemakmuran terpusat, sementara wilayah-wilayah yang sebelumnya di periferi Eropa Utara, Tengah, Timur, itu ngalamin perkembangan ekonomi sama politik mereka sendiri. Akibatnya, kesenjangan kekayaan yang drastis banget antara bekas pusat Romawi sama wilayah pinggirannya itu pelan-pelan berkurang. Salah satu motor penggerak utama migrasi di era sebelumnya yaitu daya tarik luar biasa dari kekayaan yang numpuk di dekat Mediterania jadi kurang kuat. Eropa secara keseluruhan jadi sedikit lebih seragam lah ya dalam tingkat perkembangannya. Meskipun ya tentu aja masih macam-macam. Ini ngurangin insentif ekonomi buat migrasi jarak jauh yang risikonya tinggi. Jadi, kalau kita coba rangkum nih buat Anda yang dengerin, kita mulai dari runtuhnya sebuah kekaisaran besar di barat. Peristiwa yang sering digambarin kayak akhir dunia lama gitu. Dan kita sampai di penghujung milenium pertama dengan gambaran Eropa baru yang lagi terbentuk. Perjalanan ini jelas bukan cuma cerita invasi barbar yang rusak peradaban. Tapi ini juga bukan narasi simpel di mana para migran cuma jadi aktor pasif aja yang kebawa arus atau berbaur dengan damai. Bukan gitu. Adalah buah dari interaksi yang sangat kompleks dan seringkali brutal juga. Ada fenomena migrasi yang dipicu macam-macam faktor, tekanan, ketakutan, cari peluang, dan seringkali jadi pengalaman traumatis penuh kekerasan. Ada keruntuhan struktur kekuasaan Romawi yang nyiptain kekosongan, bahaya, tapi sekaligus peluang baru. Dan yang gak kalah penting, ada proses pembentukan negara-negara baru, serta perkembangan ekonomi dan sosial yang berlangsung pelan-pelan dan gak merata di seluruh benua Eropa, baik di dalam maupun di luar bekas perbatasan Romawi. Akhir milenium pertama itu nunjukin lanskap Eropa yang secara fundamental udah beda. Politiknya, ekonominya, sosialnya, bahkan demografisnya. Beda dibanding 5 abad sebelumnya. Migrasi mainin peran krusial, sering jadi katalisator awal perubahan. Tapi perkembangan internal jangka panjang, kayak pembentukan negara yang lebih kuat sama perubahan struktur ekonomi, nah itulah yang pada akhirnya ngebentuk tatanan baru yang kita sebut Eropa baru ini. Yang jadi fondasi buat abad pertengahan. Dan sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lebih lanjut. Terinspirasi dari akhir bab 7 ini, sumber kita nyinggung gimana sekitar tahun 1000 Masehi, sebuah klub negara monarki Kristen ini nyakup kekuatan-kekuatan baru kayak Polandia, Bohemia, Hongaria, plus kerajaan Skandinavia sama Rus Kiev itu udah meluas jauh ke utara dan timur. Nah, gimana model politik dan identitas keagamaan bersama yang baru terbentuk ini jadi bagian dari klub Kristen Eropa? Ini mungkin bakal makin ngebentuk arah sejarah, interaksi antar bangsa, dan bahkan gagasan tentang Eropa itu sendiri di abad-abad berikutnya. Melampaui pola-pola yang baru aja terbentuk selama transformasi besar di paruh kedua milenium pertama ini. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini.